di video presentasi kelompok 2. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan berbicara topik konsep dasar pengelolaan ekonomi sumber daya alam. Saya Dita Natania Harefa sebagai pemateri pertama akan membagikan 5 hal penting terkait materi kita kali ini. Ilmu ekonomi secara konvensional sering didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengalokasikan sumber daya yang langka. Dengan demikian, ilmu ekonomi sumber daya alam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari pengalokasian sumber daya alam seperti air, lahan, ikan, maupun hutan. Secara eksplisit, ilmu ini mencari jawaban seberapa besar sumber daya harus diekstraksi sehingga menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sumber daya pada materi ini akan kita batasi pada sumber daya alam. Dengan pembatasan ini, maka sumber daya alam dapat kita artikan sebagai sebuah faktor produksi dari alam yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi. Nah, dalam memahami sumber daya alam, terdapat 2 pandangan yang umumnya digunakan. Yang pertama adalah pandangan konservatif atau sering juga disebut dengan pandangan pesimis atau perspektif Malthusian. Dalam pandangan ini, risiko akan terkurasnya sumber daya alam menjadi sebuah perhatian yang utama. Dengan demikian, sumber daya alam harus dimanfaatkan secara hati-hati karena adanya faktor ketidakpastian ini terhadap apa yang akan terjadi terhadap sumber daya alam untuk generasi mendatang. Sementara pandangan yang kedua adalah pandangan eksploitatif atau disebut perspektif Richardian yang mengemukakan 2 hal, yaitu sumber daya alam yang dianggap sebagai mesin pertumbuhan dan keterbatasan suplai dari sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dapat disubstitusikan dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Materi selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi dari sumber daya alam. Terdapat beberapa pengelompokan sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Yang pertama, sumber daya alam materi, misalnya magnetit ataupun mineral. Yang kedua, sumber daya alam hayati. Seperti yang telah kita ketahui, sumber daya alam ini yang terdiri atas nabati maupun hewani. Yang ketiga, sumber daya alam energi, misalnya BBM, gas, alam, maupun sejenisnya. Dan yang keempat, yaitu sumber daya ruang. Sumber daya ruang ialah ruang atau tempat yang diperlukan manusia untuk hidupnya. Dan yang terakhir, yaitu sumber daya alam waktu, yaitu sebagai sumber daya alam, waktu tidak dapat berdiri sendiri, melainkan terikat dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Hal selanjutnya yang akan kita bahas tidak kalah pentingnya dari poin-poin sebelumnya, yaitu bagaimana sebuah pengukuran terhadap ketersediaan sumber daya alam. Terdapat 2 konsep dalam pengukuran ketersediaan sumber daya alam. Yang pertama, konsep pengukuran berdasarkan sumber daya yang tidak terbarukan. Konsep ini terdiri atas 4 macam. Yang pertama, sumber daya hipotetikal, yaitu konsep pengukuran deposit yang belum diketahui namun diharapkan dapat ditemukan pada masa yang mendatang. Yang kedua, sumber daya spekulatif, konsep di mana kondisi geologi memungkinkan ditemukannya deposit. Dan yang ketiga, cadangan konvensional, belum bisa dimanfaatkan secara ekonomis karena kondisi harga output dan teknologi. Dan yang terakhir yaitu cadangan terbukti. Cadangan terbukti ini adalah kebalikan dari cadangan konvensional, di mana cadangan terbukti ini bisa dimanfaatkan secara ekonomis sesuai dengan kondisi harga output maupun teknologi.
Adapun konsep kedua, yaitu konsep pengukuran sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang terdiri atas 4 macam. Yang pertama, potensi maksimum sumber daya. Yang kedua, kapasitas lestari. Ketiga, kapasitas penyerapan. Dan yang keempat, kapasitas daya dukung. Salah satu aspek yang sangat krusial dalam pemahaman terhadap sumber daya alam adalah memahami juga kapan sumber daya alam tersebut akan habis. Jadi, bukan hanya konsep ketersediaannya saja yang harus kita pahami, melainkan juga konsep pengukuran kelangkaannya. Secara umum, biasanya tingkat kelangkaan sumber daya alam diukur secara fisik dengan menghitung sisa umur ekonomis. Namun, pengukuran dengan cara ini tentu saja memiliki banyaklah kelemahan, karena tidak mempertimbangkan sama sekali aspek ekonomi di dalamnya. Menyadari akan kelemahan pengukuran fisik ini, seorang ahli ekonomi, Henley, menyarankan untuk menggunakan pengukuran moneter dengan cara menghitung harga real, unit cost, dan rente ekonomi dari sebuah sumber daya alam. Oleh sebab itu, pengukuran kelangkaan sumber daya alam dapat dilakukan secara objektif dan komprehensif. Nah, dengan demikian, kita telah memahami 5 poin penting yang telah saya ulas secara pragmatisme, mulai dari apa sebenarnya yang dimaksud dengan ekonomi sumber daya alam, bagaimana pandangan terhadap ekonomi sumber daya alam, klasifikasi ataupun penggolongan dari sumber daya alam, bagaimana pengukuran ketersediaan sumber daya alam, dan pengukuran kelangkaan sumber daya alam. Dan adapun materi selanjutnya yang tidak kalah pentingnya akan dijelaskan oleh 2 rekan saya. Senang berbagi banyak hal. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Janorti Irandliana Pitupulu. Saya dari kelompok 2 yang akan menyajikan materi yang kedua yang telah disampaikan oleh Dita Natania Haripa selaku penyaji pertama. Nah, pada pembahasan kita kali ini, saya akan menjelaskan dampak ketidakseimbangan dari sumber daya alam dan berkembangnya teknologi. Maka jangan kemana-mana ya, siapkan dulu mentalnya agar kita maju untuk belajar. Seiring dengan perkembangannya, teknologi berdampak buruk bagi lingkungan apabila dalam pemakaiannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ketika berkembangnya teknologi dan pemakaian sumber daya alam yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka akan berakibat fatal terhadap pencemaran lingkungan. Lingkungan akan menjadi bising, lingkungan akan menjadi kotor, dan lingkungan akan tercemar dengan polusi-polusi yang ada yang diakibatkan dari berkembangnya teknologi tersebut. Untuk itu, marilah kita menggunakan perkembangan teknologi yang ada dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dengan baik, agar kita dapat melestarikan sumber daya alam yang ada. Nah, ketika sumber daya alam digunakan untuk berkembangnya teknologi tidak sesuai dengan yang diharapkan, ada 3 hal yang diakibatkan. Yang pertama adalah pencemaran udara. Yang kedua adalah pencemaran air tanah. Yang ketiga adalah pencemaran suara. Bisa kita bayangkan jika ketiga hal ini terjadi, maka sangat akan mengganggu kelestarian alam kita, bukan? Maka mari kita bahas materi yang selanjutnya. Pencemaran udara. Ketika pencemaran udara terjadi itu karena apa ya? Nah, pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, biologi di atmosfer dalam jumlah yang banyak yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan mengganggu estetika, mengganggu kenyamanan, dan merusak properti yang ada. Nah, pencemaran udara ini ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan alami dan kegiatan-kegiatan manusia. Kegiatan alam yang dimaksud ialah bencana alam, dan kegiatan yang tidak alami yang disebabkan oleh manusia adalah berkembangnya teknologi. Contohnya adalah pabrik. Oleh sebab itu, pencemaran udara sangat mengganggu ekosistem dari sumber daya alam kita,
terkhususnya lingkungan yang kita tempati saat ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pencemaran air tanah. Nah, pencemaran air tanah itu apa ya? Pencemaran air tanah merupakan sebuah kondisi di mana tanah sebagai tempat berkumpulnya air tercemar oleh polutan atau zat pencemar, sehingga air yang berada di dalamnya ikut juga tercemar. Polutan-polutan tersebut menimbulkan perubahan pada air tanah, yaitu perubahan fisik, kimia, maupun biologis. Selanjutnya kita akan membahas tentang pencemaran suara. Pencemaran suara adalah kondisi di mana suara yang masuk terlalu banyak sehingga mengganggu kenyamanan dari lingkungan tersebut. Contoh dari pencemaran udara adalah keadaan bising yang disebabkan adanya pabrik-pabrik dan keadaan bising yang disebabkan oleh adanya kegiatan manusia yang sangat mengganggu kenyamanan lingkungan. Hai, kali ini kita akan membahas materi yang selanjutnya. Materi kita apa ya? Materi kita adalah sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi. Tahukah Anda bahwa sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang negatif? Artinya, semakin cepat pertumbuhan ekonomi suatu perekonomian, maka akan semakin menipis persediaan sumber daya alam di negara yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perlu kehati-hatian dalam suatu negara untuk menggunakan sumber daya alam yang tersedia untuk meningkatkan perekonomiannya. Namun, tahukah Anda hubungan antara pembangunan ekonomi dan pencemaran lingkungan? Nah, hubungan antara yang kedua ini ialah hubungan yang positif, berbeda antara hubungan yang tadi. Maka kita akan melihat bagaimana hubungan yang positif ini. Hubungan yang positif ini artinya semakin giat pembangunan ekonomi yang dilakukan, maka akan semakin tinggi pula derajat pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari pembangunan ekonomi tersebut. Oleh sebab itu, berbeda sekali bukan dengan hubungan timbal balik yang dilakukan oleh pertumbuhan ekonomi dan sumber daya alam. Nah, di pembangunan ekonomi dan pencemaran lingkungan ini memiliki hubungan yang berbanding lurus. Kita ketahui bahwa jika pembangunan ekonomi terus mengalami kenaikan, maka pencemaran lingkungan juga akan semakin meningkat. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi dapat menyumbang pencemaran lingkungan yang semakin banyak. Masalah yang terjadi dari ulasan sebelumnya, maka kita akan menemukan solusi dari masalah tersebut. Solusinya apa ya? Solusinya adalah pembangunan berwawasan lingkungan. Jadi pembangunan berwawasan lingkungan itu apa sih? Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan pembangunan yang memperlakukan sumber daya alam dengan melihat hasil positif dan hasil negatifnya. Oleh sebab itu, pembangunan berwawasan lingkungan ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada ulasan sebelumnya. Sebenarnya ada dua pola penting dalam melaksanakan pembangunan berdasarkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Yang pertama adalah Rencana Umum Tata Ruang atau yang sering disebut dengan RUTR. Yang kedua adalah analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Kedua hal ini sangat disarankan agar ketika melaksanakan pembangunan harus berdasarkan kepada RUTR dan AMDAL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah teman-teman, sebelumnya saya Efri Swaksi Tumorang akan melanjutkan presentasi pada kelompok kami. Pertama-tama, saya akan menjelaskan hubungan sumber daya alam dan lingkungan terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sebenarnya, apa sih hubungan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terhadap sumber daya alam dan lingkungan ini? Tentunya ada dong. Berbicara masalah pertumbuhan maupun pembangunan ekonomi, tentu kita tidak lepas dengan yang namanya pendapatan nasional, kebijakan ekonomi mikro maupun makro, permintaan dan penawaran barang, dan lain-lain sebagainya. Dan tentunya semua ini akan terkait dengan pengelolaan faktor-faktor produksi, yang salah satu dari faktor produksi tersebut adalah sumber daya alam.
Dan berbicara masalah sumber daya alam, tentunya tak lepas juga dengan masalah lingkungan. Karena kenapa? Ketika kita menjaga, melestarikan sumber daya alam, artinya kita juga melestarikan lingkungan. Ketika kita merusak sumber daya alam, artinya kita juga merusak lingkungan. Maka hal ini sangat berkaitan. Lalu, bagaimana hubungan antara keduanya? Baiklah, yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan persediaan sumber daya alam. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan persediaan sumber daya alam ini adalah berbanding negatif, teman-teman. Kenapa demikian? Ketika pertumbuhan ekonomi naik, ketika pertumbuhan ekonomi semakin cepat, maka persediaan sumber daya alam akan semakin menipis. Kenapa demikian? Karena untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat ini, untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang semakin besar. Sumber daya alam akan semakin terkuras untuk mencapai hal tersebut. Itulah sebabnya ketika kita ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kita harus menggunakan sumber daya alam semaksimal mungkin sehingga persediaannya semakin menipis. Berikutnya, hubungan antara pembangunan ekonomi terhadap lingkungan, khususnya masalah pencemaran lingkungan. Bagaimana hubungannya? Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pencemaran lingkungan itu berbanding positif. Artinya ketika pembangunan ekonomi semakin tinggi, maka pencemaran lingkungan juga akan semakin tinggi. Kenapa demikian? Karena misalnya, saya kasih sebuah contoh. Dalam pembangunan ekonomi, misalnya dalam pembangunan pabrik, pembangunan gedung, jalan, dan lain-lain, hal ini akan meningkatkan pencemaran lingkungan tentunya. Karena dalam pembangunan pabrik misalnya, hal ini akan menyebabkan polusi udara, polusi air, polusi tanah, dan lain-lain. Belum lagi masalah pembangunan lainnya, yang mana hal ini bisa menyebabkan ruang terbuka hijau semakin berkurang atau RTH ya, ruang terbuka hijau, masalah tanah resapan di perkotaan semakin sedikit sehingga terjadi banjir dan lain-lain, masalah-masalah lingkungan yang lain-lain, yang hal ini semua adalah pencemaran lingkungan. Lalu apa solusinya, teman-teman? Apakah karena masalah pertumbuhan dan pembangunan ini menyebabkan hal negatif, kita tidak lagi melakukan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? Tentu bukan, tentu tidak. Artinya, walaupun pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ini berdampak negatif, ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir, mencegah dari dampak-dampak negatif tersebut. Dan solusi dari hal tersebut adalah suatu konsep yang disebut dengan pembangunan lingkungan atau pembangunan berwawasan lingkungan, atau juga istilah lebih kerennya sustainable development. Dalam sustainable development atau pembangunan berkelanjutan ini dikenal sebuah prinsip memenuhi kebutuhan saat ini dan tidak sampai merugikan atau tidak sampai mengorbankan dampak lingkungan atau pemenuhan kebutuhan di masa generasi yang akan datang. Maka ini sangat cocok, ini sangat baik digunakan untuk pengelolaan sumber daya alam sehingga mengurangi atau bahkan mencegah, bahkan menghilangkan dampak-dampak negatif terhadap lingkungan. Apa saja cara yang dilakukan dalam pembangunan berkelanjutan ini? Ya, misalnya ada dengan rencana umum tata ruang atau RUTR. Ada juga dengan istilah yang mungkin sudah sangat kita sering dengar ya, tentang AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan hidup, di mana dalam hal ini nanti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan suatu proyek, dalam pembangunan apapun itu. Tentunya ada syarat-syarat tertentu yang mana syarat-syarat ini nanti akan meminimalisir kerusakan dampak negatif terhadap lingkungan. Materi selanjutnya adalah hubungan antara ekonomi dengan sumber daya alam. Bagaimana hubungan antara ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan tersebut? Sebagaimana kita tahu, ekonomi itu adalah suatu konsep atau suatu sistem yang mempelajari bagaimana manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Kita semua tentunya sudah tahu itu. Dan ketika kita compare, ketika kita bandingkan dengan sumber daya alam dan lingkungan, maka simpel saja, tinggal ditambahkan saja masalah sumber daya alam dan lingkungan. Artinya ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan ini adalah
suatu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya, bagaimana manusia mengelola sumber daya alam, mengelola semua faktor produksi, akan tetapi memperhatikan dampak-dampak negatif dari hal tersebut sehingga meminimalisir atau mencegah yang namanya kerusakan lingkungan dan menyisakan untuk generasi yang akan datang, sehingga generasi yang akan datang tidak merasakan dampak negatif dari pengelolaan lingkungan yang kita lakukan saat ini. Baiklah teman-teman, poin ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana peranan sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi. Mungkin kita sudah sama-sama tahu ya, dan mungkin juga sudah saya singgung sebelumnya, bahwa dalam pertumbuhan maupun pembangunan ekonomi ini pasti menyangkut yang namanya output dari suatu negara yang dihasilkan dalam satu tahun. Dan biasanya semakin tinggi output, tentunya pertumbuhan dan pembangunan ekonominya semakin baik. Dan yang jadi pertanyaan, dari mana output ini dihasilkan? Output ini dihasilkan dengan pengelolaan sumber daya produksi, yang salah satunya adalah seperti yang saya katakan tadi, sumber daya alam. Yang mana sumber daya alam ini adalah suatu aset yang sangat berharga bagi suatu negara, yang mana ini akan sangat potensial bagi negara untuk keberlanjutan dari pertumbuhannya di masa yang akan datang. Ya, walaupun mungkin sumber daya alam ini bukan satu-satunya faktor ya untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, karena masih ada nanti faktor teknologi yang bisa memaksimalkan pengelolaan dari sumber daya alam ini. Akan tetapi ketika suatu negara telah mempunyai sumber daya alam yang baik, sumber daya alam yang melimpah, maka ini adalah suatu nilai plus bagi negara tersebut untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Maka sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Sumber daya alam ini sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Oke teman-teman, poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana cara mengatasi masalah sumber daya alam. Tentunya kita sudah tahu sumber daya alam ini ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dan yang paling menyulitkan adalah ketika sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini mulai habis, mulai tereksploitasi oleh manusia yang mungkin tidak memperhatikan aspek lingkungan seperti tadi, sehingga mereka menggunakannya secara berlebih-lebih dan akhirnya di akhir mereka kesulitan karena ketersediaannya itu semakin sedikit. Ada beberapa cara teman-teman dalam mengatasi masalah ini. Yang pertama adalah dengan cara mengganti sumber daya alam dengan sintetis. Mengganti sumber daya alam dengan sintetis artinya sintetis itu adalah menyatukan dua atau lebih bagian menjadi satu kesatuan, baik melalui rekayasa manusia maupun melalui proses alam. Masalah sintetis ini mungkin lebih dipahami oleh anak-anak IPA ya, terkhususnya orang-orang yang jurusan kimia. Dan baiklah, cara kedua adalah dengan cara mendaur ulang. Mendaur ulang itu biasa juga kita sebut dengan reklamasi produk ya. Dalam suatu keadaan di mana ketika sumber daya alam mulai habis, sumber daya alam perlu pengganti atau subsidi, maka daur ulang ini adalah suatu solusi yang sangat bagus. Daur ulang ini adalah suatu solusi yang sangat potensial untuk membantu kita menjadi mengganti faktor-faktor produksi yang mungkin sudah sangat susah untuk dijumpai. Daur ulang adalah suatu proses mengelola bahan-bahan yang tidak mempunyai nilai lagi, yang tidak mempunyai nilai ekonomis, menjadi produk baru yang berharga sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Mendengar kata bahan-bahan yang tidak punya nilai, tentunya pasti di bayangan kita adalah bahan-bahan rongsokan atau sampah misalnya, di mana sampah ini nanti akan kita olah menjadi suatu bahan yang berguna, suatu bahan yang mungkin dibuang oleh manusia, tak dianggap sesuatu yang tidak berguna, akan tetapi bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Yang mana sampah-sampah tersebut atau bahan-bahan yang tidak berguna tersebut nanti dapat diolah menjadi barang-barang kerajinan. Misalnya sampah juga bisa diolah menjadi kompos, kertas, dan lain-lain. Dan hasil dari pengelolaan ini akan menjadi sebuah faktor produksi baru yang nantinya sangat bisa membantu kita dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ke depannya.
Cara yang terakhir adalah dengan menggunakan teknologi. Teknologi tentunya sangat berperan penting bagi setiap negara apapun itu, yang mana ketika teknologi nantinya telah baik, teknologi telah maju, hal ini bisa menciptakan suatu produk baru, menciptakan suatu sumber daya yang baru yang akan bisa digunakan sebagai faktor produksi yang baru. Mungkin teman-teman, di negara kita mungkin ini masih agak sedikit ya, bukan, tetapi jika kita perhatikan di negara-negara maju sudah banyak menggunakan teknologi untuk menghasilkan produk-produk baru. Misalnya di Eropa dan Amerika, mereka itu menggunakan suatu bahan yang disebut dengan anortoiset atau tanah liat sebagai pengganti aluminium. Ketika mereka kesulitan mendapatkan aluminium, mereka menggantinya dengan menggunakan tanah liat, itu dengan teknologi tentunya. Bukan hanya itu, ada lagi misalnya di Brazil misalnya. Di Brazil mereka menggunakan biji besi untuk menciptakan aluminium. Masih banyak lagi di beberapa negara yang mungkin tidak mempunyai sumber daya yang sesuai terhadap suatu produk, tapi mereka menggunakan alternatif lain dengan teknologi yang sangat baik tentunya. Baiklah teman-teman, saya rasa sudah cukup. Saya Efriswan Situmorang akan menutup materi ini. Saya mewakili teman-teman dari kelompok saya mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin ada dalam penyampaian materi kami. Jika ada pertanyaan maupun saran yang membangun, kami sangat menanti-nantinya untuk materi-materi atau presentasi kami ke depannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hidup Mahatma.